Allah mempunyai dua sifat sebagaimana yang sudah kita tahu. Ada sifat keindahan, ada sifat kebesaran. Nah, tajalli Allah dengan sifat-sifat kebesaran, keangkuhan ini dalam dunia lebih banyak. Makanya banyak tujuan kita yang kada tercapai. Kenapa? Karena Allah punya tajalli dengan keagungan kebesarannya. Sedangkan tajalli Allah yang bersifat indah, bersifat elok, itu hanya sedikit dalam dunia ini. Hanya sedikit dalam dunia. Fal wajibu alaika an ta'rifallaha subhanahu bil jalali wal jamal, maka wajiblah atas engkau bahwa engkau mengenali Allah baik pada waktu jalal atau pada waktu jamal. Kita hendaknya mengenali Allah pada waktu di mana kita menemukan kesusahan, kesulitan, dan kita mengenali Allah pada waktu kita menemukan kenikmatan dan kesenangan. Wa idza kunta la ta'rifu illa bil jamal fa anta min jumlatil awam. Bila engkau itu tidak mengenal Allah hanya pada waktu keindahan, maka engkau berarti orang yang awam golongannya. Kita ini hanya ingat lawan Tuhan waktu senang, waktu dapat nikmat, waktu tujuan kita berhasil, apa yang kita cita-citakan tercapai. Di saat itu kita ingat lawan Allah, makrifat dengan Allah. Di waktu kita gagal, di waktu kita rugi, di waktu kita sakit, kita lupa kepada Allah. Ini kita berarti orang awam. Kalau ada orang yang tidak makrifat kepada Allah baik pada waktu jalal atau waktu jamal, ini lebih dari awam lagi rendahnya. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, lupa kepada Allah, diberi sakit makin lupa lagi, ini di bawah awam lagi kedudukannya. Wal ma'rifatu bil jalal huwa husnul adab ma Allah subhanahu bir ridha wat taslim li'annahuma minal wahidil qahar. Ma'rifat pada kebesaran keagungan Allah itu adalah baiknya adab bersama dengan Allah dengan ridha dan pasrah kepadanya. Ridha itu ditandakan dengan mengucap alhamdulillah fi kulli hal. Dalam ilmu suluk, ridha ini kedudukan yang sangat tinggi. Mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Dapat untung, alhamdulillah. Dapat rugi, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Ini orang yang duduk di makam ridha. Nah, ini orang yang alhamdulillah fi kulli hal ini yang mestinya kita berusaha untuk mencapai kedudukan itu dalam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan fayatirun min kuburihim ilal jinan yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u. Fataqulu lahumul malaikah ra'aitumul hisab fayaqulun ma ra'ayna hisaba. Fataqulu lahum hal juztumus sirat fayaqulun ma ra'ayna sirata. Fataqulu lahum hara'aitum jahannam fayaqulun ma ra'ayna syai'a." Rasulullah SAW bersabda, manakala kiamat terjadi, Allah memberikan sayap kepada sekelompok umatku, maka terbanglah mereka dengan sayap itu menuju surga. Mereka berlapang-lapang, bersenang-senang di surga itu semau mereka. Jadi begitu kiamat, dibangkit yang dalam kubur, Allah beri dia sayap, dengan itu terbang menuju surga. Sampai di surga bersenang-senang dengan nikmat surga. Ujar malaikat, haraitumul hisab. Ikan masuk surga tadi dihisaplah ada. Punya pendahuluan pada orang. Sunyi lagi surga datangannya sudah. Sudah dihisapkah? Mereka menjawab, kami tidak melihat hisap. Kami tidak melihat razia kadada. Adakah kalian lewat titian siratal mustaqim? Mereka menjawab, kami tidak melihat titian siratal mustaqim. Apakah kalian melihat neraka jahanam? Mereka jawab, kami tidak melihat sesuatu. Fataqulul malaikah min ummati man antum. Kalian ini umat siapa? Jadi malaikat umat siapa? Nang kada tahu dihisap, kada tahu di titian, kada tahu di jahanam, tak ada sampai ke surga. Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataquluna syatnallah hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya
Dia malaikat padahal akan panglawan kami apa garang amalan ikam dalam dunia sehingga bisa terbang dari kubur langsung ke surga. Orang masih ada yang berjalan hanya menuju kubur ke padang mahsyar, ada yang dihisab, ada yang macam-macam. Apa amalan kalian dalam dunia? Fayaqulun khaslatani kanata fina fabalagna hadhihi almanzilah bifadli rahmatillah. Dua perkara yang mana kami sampai kepada ini martabat dengan anugerah Allah. Fataqulu wa ma huwa? Apa garang yang dua itu amalan ikam dari malaikat? Kunna idza khalawna nastahi an na'siyah wa narda bil yasir mimma qusima lana ila akhir hadis atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua amalan. Pertama, kami malu maksiat kepada Allah walaupun di tempat yang sunyi yang tidak ada manusia. Malu maksiat kepada Allah walaupun kami di tempat sunyi tidak ada orang. Yang kedua, kami ridha dengan apa yang diberikan Allah. Ridha. Apa yang ditetapkan Allah, apa yang dihukumkan Allah, apa yang diputuskan Allah, kami ridha. Nah, ini bab kita. Ridha ini. Ridha orang yang selalu senyum batin dan zahirnya pikul liha pada tiap-tiap keadaan. Para muhibbin rahimakumullah, jadi menghadapi sesuatu yang terjadi di dalam dunia yang kita masih hidup di atasnya itu, hendaknya kita bisa ridha tadi dengan sesuatu yang kita temui yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Wa in kunta la tablughu maqamar ridha falzami sabra fa inna fi khairan katsira. Nah, jika engkau belum sampai kepada ridha itu, kadakawa kita ridha lagi. Hilang barang ikam hilang, alhamdulillah, kadakawa lagi ke itu. Kada sanggup lagi. Falzami sabra, lazimilah sabar. Sabar ni la haula wala quwata illa billah. Dirangkam dapat musibah, la haula wala quwata. Lama sebutannya la haula wala quwata illa billah. Artinya sakit, cuma la haula. Sudahlah, sabar. Namun kita kada sanggup ke makam nang ridha tadi, ini kedudukan yang wajib kita duduki mau kada mau. Makam ridha, makam alhamdulillah, makam sabar, makam la haula wala quwata illa billah. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bagi seorang laki-laki yang mendapat musibah, in sabarta madha amrullah wa kunta ma'jura wa in jazi'ta qadha amrullah wa kunta ma'zura. Ujar Sayyidina Umar kepada orang yang kena musibah, jikalau kamu sabar, itu sudah keputusan Allah, engkau dapat pahala. Jika engkau berkeluh kesah, itu keputusan Allah dan engkau mendapat dosa. Jadi imbah sabar ini dosa lagi gugurnya. Kalau kita kada bisa ridha, sabar ini. Sabar itu artinya biar aja muka kita masam, muka kita merangut. Nah, tetapi kita kadang mengeluhkan kepada orang lain, kita kadang berkeluh kasah kepada orang lain, kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sakitnya parut, ya Allah sakitnya dada, sakitnya ini. Nah itu sabar. Tapi kadang mengeluhkan penyakitnya, penderitaan hidupnya kepada orang lain. Kalau sudah kita menceritakan kesusahan kita kepada orang lain, nah ini sudah keluar daripada batas sabar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.